Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama diberi kesempatan untuk hadir di ruangan kantor bupati ini membicarakan hal-hal yang urgen terutama terkait dengan gerakan perekonomian masyarakat secara khusus di sektor getah pinus. Pada kesempatan awal ini saya hanya dalam posisi membuka, nanti diskusinya akan dipimpin oleh Pak Wakil Bupati dengan Pak Kapolres. Pada sesi pembukaan ini saya ingin sampaikan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena getah pohon pinus ini di Kabupaten Gayus ini lama sekali tidak pernah dimanfaatkan secara optimal sejak tahun 1987 terhentinya PT Bengawan yang memanfaatkan getah pinus. Lama getah pinus ini tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga tidak ada nilai plusnya. Bahkan sering terjadi getah pinus ini menjadi pertikaian hukum karena masyarakat membantainya, mengambil papan secara ilegal, sering bertentangan dengan hukum. Tapi akhir-akhir ini kita bersyukur di tengah melemahnya pengiriman dana ke Kabupaten Gayus baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, melemahnya harga Siliwangi yang merupakan andalan petani di Kabupaten Gayus, Allah memberi rezeki di sektor lain. Pinus menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat. Beberapa waktu yang lalu kami mendapat laporan dan membaca berita bahwa sejumlah getah hasil sadapan di Kabupaten Gayus ditangkap oleh pihak berwajib karena diselundupkan secara ilegal ke luar daerah. Ini menjadi persoalan penting. Saya kira bapak-bapak dari kepolisian, penegak hukum, KPH juga tidak mau repot-repot sebetulnya ingin menangkap masyarakat. Tapi karena ada satu regulasi berupa instruksi yang mengatakan bahwa tidak diperkenankan membawa getah pinus dalam bentuk mentah ke luar daerah, maka itu kawan-kawan yang ditugaskan untuk menegakkan hukum juga harus melakukan tindakan-tindakan ini. Tapi ketika kita telusuri kenapa tindakan ini terjadi, pertama memang getah pinus sudah menjadi idola. Beberapa laporan yang kita terima, getah pinus ini sekarang ini harganya sudah melebihi dari harga getah karet yang memang dibudidayakan, memerlukan upaya-upaya khusus hingga bisa dipanen. Tadi di Kabupaten Gayus tidak demikian. Pinus ini tumbuh, malah ditebang pun secara membabi buta dia tetap tumbuh. Catatan terakhir yang kami terima, laporan hamparan getah pinus di Kabupaten Gayus ini mencapai 90.000 hektar. Catatan ini juga mensyaratkan bahwa Kabupaten Gayus memiliki lahan pinus terluas di negara kita ini, di Aceh, yang tumbuh secara alami. Kalau mungkin tumbuh secara natur ada di negara-negara lain. Bahwa saya mendapat laporan PT Rustil yang bersebelahan dengan PT KHBR itu juga sudah mengantongi izin. Kemudian ada lagi PT yang namanya dulu Hongkok, sekarang informasinya bernama BMI. Tapi saya belum keluarkan rekomendasi apa-apa dengan ini, sedang melakukan pengurusan izin. Kalau 3 pabrik ini sudah beroperasi, saya kira nanti akan berlaku hukum ekonomi. Hukum ekonomi ini akan berlaku. Jadi kita bangga dan perusahaan yang ada harus siap-siap. Tentu kalaupun dia berlaku hukum ekonomi, itu tidak boleh lari dari koridor hukum. Bapak-bapak kepolisian nanti akan mengawasi koridor hukumnya mana. Yang boleh melakukan penyadapan adalah orang-orang yang memiliki potensi. Kemudian orang-orang yang memang memiliki bukti kepemilikan terhadap lahan mereka. Nah, ini juga menjadi satu persoalan.
lisensi yang dikerjasamakan, tapi di atas lisensi itu juga ada mungkin di atas tanah orang yang sudah bersertifikat. Nah, ini juga memang ada satu di dalam undang-undang tentang lingkungan itu, tentang kehutanan lingkungan, bahwa lahan-lahan yang tanamannya yang di atasnya tumbuh sendiri itu milik kehutanan, yang kewenangannya sudah pusat. Ini juga bahan diskusi. Maka dalam rangka pemobatan getah pinus ini yang menjadi pertanyaan, kenapa masih ada getah ini yang keluar? Secara ekonomi mungkin masalah harga, maka pada hari ini kita akan tetapkan harga satuan per kilonya berapa, sehingga bisa nantinya semua bisa berjalan. Di samping itu juga masalah kelanjutan getah pinus, pohon pinus. Cara penyadapan yang benar kita inginkan, jangan jadi malapetaka. Di saat itu penyadapan secara tidak teratur, saya yakin di saat nanti ada musimnya badai pada tumpah, yang rugi kita semua. Dan kembali lagi ke regulasi Pak, kalau bagian hukum, karena kita ini bekerja itu semua ada regulasi, ada aturan, ada turunan, ada peraturan bupati yang mengikat, sehingga tidak menjadi persoalan-persoalan yang muncul. Kita inginkan kekayaan ini dimanfaatkan oleh ada manfaat, tidak menjadi mudara. Jadi kan semua kembali kepada aturan yang jelas. Termasuk juga Bapak Presiden dalam rangka kita pelestarian pinus ke depan. Saya sebelumnya sudah bercerita dengan Pak Bencana, bahkan kami sudah ke lapangan Pak ya, dalam rangka penanaman pinus kembali. Itu sistemnya ada yang mengumpul pinus bocor namanya itu. Itu bisa dibudidayakan. Jadi sembari pinus ini kita sadar, ya juga kita harus memikirkan ke depan ganti-ganti pinus ke depan. Ya, itu kerjasama. Saya yakin kok udah mestinya di semua para konsensi, para pengusaha dan juga para ini semuanya bersinergi. Saya yakin semuanya akan terlaksana. Jadi ada 4 agenda yang harus kita laksanakan ke depan. Yang pertama itu seperti yang disampaikan Bapak Wakil Bupati, yaitu dengan adanya rapat getah pinus itu, yang pertama masalah peningkatan pendapatan asli daerah. Jadi jangan sampai nanti kita punya getah pinus tapi yang lebih menghasilkan itu daerah lain, contohnya seperti Sumut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, rapat nanti termasuk hari ini kita membentuk tim penegak hukum, Satgas, tim terpadu. Jadi karena ada beberapa kejadian pada saat penegakan hukum terhadap getah pinus, diduga ada keterlibatannya oknum hukum dari kita. Jadi dalam hal itu Pak Dirkrimsus, Pak Kapolda berharap di setiap daerah nanti membentuk tim penegakan hukum secara terpadu, baik dari rekan-rekan dari TNI, Polri maupun dari KPH dan dari pemerintah daerah juga seperti itu. Yang ketiga, masalah mendata ulang luas wilayah konsensi penderes getah pinus yang ada di Kabupaten Brebes. Jadi data yang lama itu kita perbarui karena kita tidak tahu, karena setiap hasil pemeriksaan yang ada di Polres, oh ini mengakunya turun-temurun dari keluarga, ini mengakunya seperti punya milik sendiri, mengambil dari wilayah sendiri. Itulah contohnya. Jadi sekarang tugas kita mendata ulang supaya kita tahu. Kemudian perusahaan-perusahaan yang resmi yang ada perizinannya, jadi itu didata ulang. Kemudian yang keempat, agar melakukan upaya preventif pencegahan, yaitu bentuk pos. Seperti yang disampaikan Pak Wakil, kita kemarin sudah mengusulkan di Polda bahwa kita ada 4 pos. 4 pos itu di Rumah Bundar, perbatasan Aceh Tengah, terus di daerah Babarot, Kabia, yang keempatnya Aceh Timur. Jadi di daerah Pini. Jadi kemarin kesepakatan sudah ada kesepakatan kemarin, mungkin dari Kabupaten Brebes kemarin, mohon maaf tidak ada yang hadiri, cuma dari Polres saja. Jadi kemungkinan nanti bisa dijelaskan oleh KBL, karena KBL sudah banyak mengusulkan untuk kedepannya masalah pos.